Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah saya yang direkam di YouTube di mata kuliah Hukum Internasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan teritorial. Jadi kedaulatan teritorial hubungannya dengan geografis ya, dengan bentang alam dan sesuatu yang sifatnya fisik ya. Jadi bisa dibedakan antara kedaulatan dan teritorial. Jadi kedaulatan itu bentuk kuasa negara terhadap sesuatu di atas teritorial gitu. Jadi kedaulatan dibatasi teritorial. Ya. Meskipun sebenarnya ada kedaulatan tertentu ya, misalnya di kedutaan, di diplomasi dan sebagainya bisa berlaku kedaulatan. Tapi secara lebih gampangnya teritorial itu batas-batas wilayah gitu ya. Kita membahas tentang batas-batas wilayah. Nah, yang pertama kita lihat di Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara ya. Jadi tentang wilayah negara ini disebutkan di pasal 1 bahwasanya wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Ya. Jadi tidak hanya air yang di atas tanah, tapi tanah di bawahnya juga, ya. Serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi kesatuan wilayah itu terdiri dari gampangnya ya, daratan, laut, dan udara. Nah, nanti udara ada udara ya yang di ketinggian berapapun dan outer space atau ruang angkasa. Ya, sebenarnya itu ikut menjadi kedaulatan juga, tetapi karena baru ya dan susah untuk susah untuk dicari titik temunya gitu ya, atau hukum internasional yang mengatur belum ketemu ya. Jadi ya kita hari ini belum bisa membahas ya, karena saya juga referensinya terbatas untuk membahas tentang kedaulatan luar angkasa, karena menarik ya. Misalnya Indonesia ya oke lah, ruang udaranya ada batas-batasnya ya, dimana misalnya ada pesawat masuk bisa dilakukan intercept ya oleh wilayah kita, kedaulatan kita. Tapi kita nggak bisa menghalangi misalnya ada satelit ya yang melintas di atas kita, ya kan nggak kelihatan. Kalau pesawat memang masih kelihatan lah, hanya melintas di atas Kudus ya, ada F5 ya dari Amerika, oh itu melintas. Pesawat kita misalnya dari Madiun bisa intercept, ngejar ya, dan ya melakukan hal yang seharusnya ya bisa keluar. Tetapi kalau satelit, apa ya kita mau ngirim satelit juga? Kan nggak mungkin ya. Jadi itu memang masih dalam perkembangan hukum ya, masih jadi perdebatan para ahli. Karena memang fungsi satelit ya dari awalnya untuk komunikasi saja ya, sekarang berkembang ya. Ya. Awalnya komunikasi dan pemetaan geografi ya. Sebenarnya berawal dari itu. Kemudian sekarang bisa berkembang untuk alat pertahanan, untuk mata-mata, untuk melihat musuh dari jauh gitu kan. Bahkan dulu Hitler itu tahun pas Perang Dunia Kedua itu sempat berpikir membuat senjata ruang angkasa. Jadi dia sudah berpikir ya, sebelum Yuri Gagarin itu keluar angkasa, Hitler sudah berpikir mengeluarkan teknologi di mana dia bisa membuat satelit dan memantulkan cahaya matahari ke satu negara gitu ya. Jadi senjatanya sinar matahari aja gitu, tapi dikasih kekuatan apa gitu. Karena sih teknologinya cukup keren juga meskipun banyak yang gagal. Nah, jadi kita hanya membahas tentang daratan, tentang perairan, terutama laut ya, yang sering jadi problem. Dan kemudian udara, ya udara kita bahas nggak terlalu banyak. Yang pertama wilayah darat ya, seperti yang saya katakan,
Di wilayah darat, ini di Undang-Undang 43 2008 tentang wilayah negara. Untuk wilayah darat berbatas dengan negara Malaysia, Papua Nugini ya di Pulau Papua, dan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Kemudian udara, nah mengikuti kedaulatan negara di darat dan laut. Ya, jadi di atas darat dan laut itu ada kedaulatan udara. Nah, dan batasnya dengan angkasa luar. Nah, ini menariknya. Ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Ya, memang belum banyak hukum internasional yang mengatur hal itu ya. Jadi memang belum banyak berkembang. Jadi ngikutin aja, kalau udara itu ngikutin darat dan laut juga gitu. Kemudian batas wilayah negara termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral. Jadi yang sudah saya katakan dulu di pasal 17 Undang-Undang Dasar itu, batas-batas negara itu ditetapkan oleh undang-undang gitu atau perjanjian internasional ya kalau nggak salah ya. Nah, ini di sini juga disebutkan seperti itu. Oke, batasnya dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Tetapi batasnya itu di mana? Titik koordinatnya dan sesuai GPS itu di mana? Nah, itu berdasarkan perjanjian. Nah, perjanjian bilateral maupun trilateral maupun unilateral gitu ya, boleh. Jadi tergantung perjanjiannya seperti apa. Dan kita banyak melakukan perjanjian dengan negara-negara lain ya, dengan terutama untuk batas laut ya, ada sekitar 18 perjanjian internasional Indonesia dengan negara-negara lain, terutama untuk mengatur tentang batas laut ya. Karena memang harus diatur karena urusannya dengan yurisdiksi ya, baik yurisdiksi secara kedaulatan maupun yurisdiksi hukum gitu kan. Misalnya nelayan kita offside nih ke negara lain, dia nggak tahu itu udah batas negara lain gitu kan, dia nangkap ikan aja pede aja gitu. Nah begitu tahu ternyata melanggar ya, perasaan ngeyel aja gitu, saya bener gitu karena yurisdiksinya sampai sini, ternyata nggak, sudah masuk negara lain. Nah itu makanya pentingnya ya batas-batas negara, memang salah satunya di situ, termasuk untuk yurisdiksi hukum. Dan misalnya juga terjadi tindak pidana ya, misalnya di perbatasan gitu ya, mana yurisdiksi yang dipakai gitu. Dan seperti itulah ya, kebutuhan akan yurisdiksi dan titik koordinat ya, agar lebih jelas gitu. Karena memang ada titik koordinat pun masih banyak pelanggaran-pelanggaran batas-batas negara. Sering kita lihat di beberapa titik terjadi pelanggaran-pelanggaran batas-batas negara, misalnya mengubah patok batas ya, atau kemudian yang lain-lain. Nah ya, ada titik koordinatnya pun masih ada pelanggaran, apalagi nggak ada gitu. Nah meskipun secara perjanjian internasional, secara bilateral maupun trilateral itu memungkinkan, itu menjadi dasar dari satu adanya wilayah negara, tetapi ada beberapa istilah atau beberapa hal yang dimungkinkan negara-negara itu nambah wilayah. Ya, jadi meskipun secara bilateral Indonesia titik koordinatnya sudah jelas, tapi ada hal-hal yang memungkinkan Indonesia misalnya bisa nambah wilayah gitu ya. Nah, apa sih kemudian positifnya nambah wilayah? Ya tentu saja secara geografis dia bisa jadi negara besar ya, tentu saja, dan kemudian bisa untuk mobilitas penduduk ya, salah satunya dengan cara migrasi gitu ya. Misalnya Indonesia nambah penduduk ya, misalnya ditemukan pulau yang kira-kira bisa menampung 100.000 orang ya, orang-orang dari Jawa kan udah terlalu padat, bisa dikirim ke sana gitu. Nah, ada beberapa istilah tentang penambahan wilayah yang dikenal.
Ini istilahnya okupasi ya, K-nya satu aja. Bukan pakai tasdid ya. Yang pertama okupasi. Okupasi itu pendudukan ya. Jadi kita akan terangkan okupasi dan aneksasi aja. Jadi okupasi itu pendudukan satu tempat yang sebelumnya tidak ada, ya, tidak ada penduduknya. Ya. Ya, jadi misalnya ditemukan satu pulau dan pulau itu belum ada yang klaim, maka bisa dilakukan okupasi ya, okupasi. Jadi nambah. Gitu. Nah ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam okupasi. Yang pertama ada penemuan, kemudian ada niat kehendak untuk menjadikan penemuan itu sebagai miliknya, kemudian niat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan yang efektif. Nah, tentang okupasi ini sendiri ya, di Indonesia pernah terjadi kasus dalam kasus Pulau Sipadan dan Likitan. Teman-teman saya pikir baru lahir ya. Ini kan tahun 2003, saya masih SD waktu itu udah rame di TV tentang Sipadan Likitan ya. Saya kira nggak tahu ya. Saya tahu pun baru kemarin-kemarin ya. Oh, ternyata Sipadan Likitan itu seperti ini. Jadi Sipadan Likitan itu ya ini memang problem negara kepulauan ya. Adalah pulau yang terletak di sekitar Sulawesi ya. Sebelah baratnya Sulawesi dan sebelah timurnya Kalimantan ya kira-kira di Tarakan agak tenggara lah. Tarakan agak ke atas lah daerah-daerah situ. Ya kan lebih dekat ke Malaysia kan. Ada batas dengan Malaysia. Itu merupakan pulau kosong. Ya ini problem negara kepulauan ya. Di satu sisi kita bangga punya pulau banyak, tetapi di satu sisi kita tidak punya metode untuk pemerataan penduduk. Ya. Ini salah satu problematika di Indonesia sendiri terutama ya. Oke, kita negara kepulauan terbesar di dunia, udah, oke. Tetapi ya kita lebih banyak di Jawa, yang pulaunya pun sebenarnya pulau kecil ya kan, dibandingkan pulau-pulau yang besar yang lain. Prosentasenya berbeda banget gitu ya. Misalnya 1 kilometer orang di Jawa itu misalnya berapa? Bisa 1.000 orang. Di Kalimantan bisa mungkin 1/10-nya kan, bisa lebih kecil. Apalagi prosentasenya kita pindah ke pulau yang besar lain, misalnya di Pulau Papua, Pulau Irian Jaya ya. Prosentasenya akan berbeda sekali. Dari 1 kilometer mungkin hanya ya sama mungkin 100 orang gitu ya. Ini berbeda di Jawa yang sangat padat ya, dan orientasi kita bukan ke laut lagi ya. Jadi orientasi kita memang sangat darat oriented ya. Landed oriented bukan ocean oriented. Ocean oriented. Jadi nggak berdasarkan laut ya kan, tapi berdasarkan tanah. Makanya di Indonesia lebih banyak rebutan tanah daripada rebutan laut. Padahal ngakunya negara kepulauan dan lagu-lagu yang diajarkan kepada kita adalah nenek moyang kita pelaut, tetapi ya lagi-lagi yang dipraktekkan adalah kasus perebutan tanah. Itu bukan laut, bukan menjadi salah satu mengutip istilahnya Ilmar Farid itu sebagai sebuah produk kebudayaan gitu ya. Nah, kasus di Sipadan Likitan itu satu pulau kosong ya. Yang kemudian Malaysia melakukan okupasi. Beberapa penduduknya itu kemudian dimasukkan ke Sipadan Likitan ya. Dan kemudian dikelola Malaysia dan maju. Nah, Indonesia kecolongannya adalah meskipun ya Indonesia itu kemudian waktu itu sudah mengeluarkan peraturan pemerintah ya bahwasanya Indonesia Sipadan Likitan itu masuk ke Indonesia. Tetapi ketika dibenturkan dengan rezim hukum internasional ya maka hal ini menang Malaysia gitu. Kenapa kemudian Mahkamah Internasional memutuskan itu adalah Malaysia? Karena Malaysia memenuhi syarat-syarat okupasi. Ya, oke ya, penemuan bisa jadi perdebatan lah. Tetapi untuk masalah niat yang sifatnya subjektif ini,
Malaysia lebih maju daripada Indonesia gitu. Jadi Malaysia itu punya administrasi-administrasi ya, meskipun sebelumnya yang melakukan okupasi sebelumnya adalah Inggris, karena sebelumnya Malaysia kan ada di apa namanya, uh, merupakan bawahan dari Inggris ya. Jadi Malaysia bisa mengklaim itu, dan di Mahkamah Internasional posisi Malaysia dimenangkan. Ya bukan karena membela Malaysia atau enggak, tetapi memang karena memang pada waktu itu Indonesia tidak punya bukti kuat bahwa si Badan Likitan itu miliknya ya, karena ya dibiarin aja gitu. Sebenarnya Indonesia sebenarnya nggak hanya si Badan Likitan, banyak pulau-pulau yang kosong ya, yang tidak ditempati gitu kan, hanya menjadi tempat singgah saja para nelayan gitu kan. Kita mengenal istilah misalnya Labuan Bajo gitu kan. Nah, Labuan Bajo ini kan istilah untuk orang pelabuhannya orang-orang Bajau. Orang Bajau ini dikenal sebagai seorang pelaut ya, yang kemudian sering melakukan perjalanan-perjalanan jauh, dan dia sering berlabuh ke tempat-tempat tertentu, maka sering disebut Labuan Bajo. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu sempat mengadakan simposium keturunan Bajo, dan ternyata dari luar Indonesia pun banyak ya yang masih keturunan Bajo. Jadi nggak hata sekenal kita kan Labuan Bajo di Nusa Tenggara ya, tapi di Aceh juga ada Labuan Bajo, dan tempat-tempat yang lain pun dengan nama Bajo pun sangat banyak. Sehingga ini secara toponimi ya, atau asal usul nama itu memungkinkan Bajo itu pernah singgah di banyak tempat gitu. Nah, untuk kasus si Pandan Likitan ya, ini bisa juga ada di beberapa untuk pulau-pulau lain. Ada pulau-pulau yang hanya muncul ketika air pasang. Ya, nah, air surut ya, maksud saya air surut ya. Dan ya memang susahnya seperti itu ya, menjaga kedaulatan yang sangat luas. Di satu sisi SDM kita terbatas, dan beberapa hari yang lalu ya, kemarin bukan beberapa hari kemarin, kita melihat sendiri salah satu kita kena musibah, salah satu kapal selam kita KRI 02 tenggelam ya. Jadi nyatakan subsang ya, subsang atau apa, dinyatakan tenggelam. Ya semoga kita berdoa ada keajaiban dan bisa selamat semuanya. Amin. Nah itu okupasi. Kemudian yang kedua adalah aneksasi atau penggabungan satu wilayah negara lain. Di sini dijelaskan dengan kekerasan ya. Saya cek kembali dengan dengan kekerasan atau paksaan, benar, dalam wilayah negara yang menganeksasi. Nah, wilayah negara yang telah dianeksasi harus menyatakan tunduk secara formal, ya, tetapi penggunaan kekerasan untuk aneksasi dewasa ini sebenarnya sudah dilarang, nggak boleh lagi. Tetapi memang praktek-praktek aneksasi ini sudah ada sebelum beberapa konvensi-konvensi negara. Ya. Jadi memang penggabungan negara itu merupakan hal yang wajar di masa lalu ya. Ya ketika era perang itu banyak terjadi, ya aneksasi menjadi hal yang wajar. Ya misalnya selain untuk strategi militer ya, juga untuk penguatan ekonomi, misalnya untuk pungutan pajak. Wilayah yang sangat luas itu sebenarnya dilematis juga ya untuk suatu negara ya. Di satu sisi dia harus menjaga teritorialnya yang sangat luas dengan mempertahankan keamanan ya. Dan di satu sisi dia juga bisa meningkatkan ekonomi ya, terutama untuk pungutan pajak. Semakin negaranya luas ya, dan penduduknya semakin banyak, pada dasarnya tanggung jawabnya juga semakin gede. Tetapi memungkinkan ya, satu negara itu untuk tumbuh gede juga gitu. Ya dengan syarat SDM-nya maju gitu. Ya kalau SDM-nya biasa-biasa aja ya susah gitu ya. Nah, ini tantangan Indonesia ya, dengan kondisi geografi yang sangat luas, dan ya mungkin 5 tahun lagi kita akan mengalami bonus demografi di mana kita mengalami surplus manusia yang sangat banyak waktu itu.
Dan apakah mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang kolaps? Ya, apakah lapangan pekerjaan tersedia untuk orang-orang seperti itu? Ya, ya nanti kalian setelah lulus, ya berapa tahun lagi insya Allah kalian dapat kerja. Ya mungkin adik-adik kalian lah 2030 baru lulus, ketemu bonus demografi, ya ini hanya ini prediksi dari beberapa ilmuwan dan kira-kira udah dihitung lah secara tepat. Ya tahun-tahun tersebut orang Indonesia banyak sekali ya, dan yang jadi pertanyaan apakah untuk serapan ketenaga kerjaan dan kemudian cara geografis dan pertimbangan yang lain apakah cukup atau tidak. Nah itu menjadi pertanyaan menarik. Nah tetapi secara program aneksasi ini dulu memang uh, menjadi hal yang sah, satu negara itu bisa ke situ. Apakah di era modern ini ada? Mungkin secara praktek ada, meskipun secara de jure orang ragu itu apakah aneksasi atau enggak, karena memang wilayah yang dianeksasi itu memang harus secara formal menyatakan tunduk. Ya gampang masalah Palestina Israel lah. Israel itu memang sejak kedatangan pertama ke tanah Palestina yang memang tidak memiliki tanah, hanya tanah pemberian dari Inggris, ya hanya sebenarnya mereka adalah seorang pengungsi ya untuk ukuran wilayah internasional karena memang diburu Jerman dan uh, ya kira-kira seperti itu. Dan semakin lama aneksasi ya, jadi mendirikan pemukiman-pemukiman yang membuat masyarakat Arab itu semakin tersingkir ke sana ke sini dan hanya meninggalkan tepi barat dan Gaza, ya kan, dan ya semakin berkurang dan mereka cenderung melakukan kekerasan. Kan kita udah tahu berapa kali terjadi kekerasan terhadap warga asli Palestina yang dilakukan oleh tentara Israel. Nah itu aneksasi dan okupasi. Kemudian agresi. Agresi ini penambahan wilayah ya yang terjadi secara geografis. Jadi terjadi secara ya karena ada keadaan geografis tertentu yang membuat satu wilayah itu nambah gede ya. Ya misalnya proses alam lah, misalnya ada satu daratan yang kemudian sebelumnya pantai kemudian mengering ya jadi daratan, itu bisa jadi adalah agresi. Kemudian preskripsi. Preskripsi ini perolehan wilayah oleh satu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan de facto dalam jangka waktu yang lama atau wilayah sebenarnya de jure masuk negara lain. Perolehan tambahan wilayah ini sebenarnya mengadopsi dari ketentuan Besit dalam perdata ya, jadi bisa dapat dari punya negara lain tetapi dengan cara-cara tertentu ya, dengan cara-cara yang sah. Kemudian cesi adalah perolehan tambahan wilayah melalui proses pelalihan hak dari satu negara ke negara lain. Kemudian kalau cesi itu dapat dilakukan dengan sukarela maupun dengan kekerasan. Jadi misalnya kayak tukar tambah. Ya, misalnya kekerasan itu biasanya terjadi karena perang yang kalah dipaksa untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk perang. Nah, ini terjadi ketika Amerika itu dulu sebenarnya punya wilayah di kita ya, punya wilayah di Indonesia, ya, dan kemudian dijual ke Belanda kalau nggak salah namanya Pulau Ran ya, saya masih ingatnya Pulau Ran, dan kemudian Pulau Ran ini daerah Banda ya di Maluku dibeli Belanda ya karena waktu itu Belanda cukup kaya dengan awal-awal ya, kongsi dagangnya cukup kaya, mereka membeli konsesi ini dan kemudian dimiliki oleh Belanda. Dan kita tahu ya di end of story-nya adalah VOC berhasil memperoleh monopoli perdagangan yang sangat kuat. Kemudian ada referendum yang terakhir, yaitu penambahan wilayah melalui hak berdaulat dari negara-negara dari warga negara yang ada dalam wilayah tersebut ya. Dan kita pernah mengalami sendiri melalui Timur Timur ya beberapa puluh tahun yang lalu ketika kemudian warganya menyatakan ingin keluar dari Indonesia ya, dan punya self determination right ya, dan
mereka menyatakan ya kami keluar dari Quit gitu, keluar dari Indonesia. Nah, Indonesia dulu pernah sebelum Timor Timur melalui Papua ya di Popera, penentuan pendapat rakyat tahun 69, dan kemudian melalui Popera ini dihasilkan mereka ikut Indonesia gitu. Jadi akhirnya dari hasil Popera ini digunakan untuk dasar mereka ikut negara Indonesia gitu. Jadi itu pernah ya untuk referendum. Dan negara-negara lain juga pernah, misalnya Quebec di Kanada, masyarakatnya referendum dan kemudian tetap ikut Kanada. Ya, jadi referendum nggak harus berakhir dengan mereka kemudian mendirikan negara sendiri, nggak harus seperti itu. Tergantung rakyatnya. Nah ini tinggal Papua nih, teman-teman kan kemarin kan saya kasih tugas tentang Papua, tentang self determination right ya. Jadi saya lihat bagaimana pendapat kalian tentang konsep self determination right ya. Jika dilihat dari kasus Aceh ya terutama ya, dan Papua yang pernah memang memiliki percikan-percikan kasus tentang kedaulatan ya. Nah, ada sentuhan keamanan. Sebenarnya masalahnya sangat kompleks sekali sih. Kalau kita bahas satu persatu, baik dari Aceh maupun dari Papua ya, termasuk dari ketimbangan secara ekonomi dan yang lain-lain. Sebenarnya banyak hal dibahas, tapi ya saya ingin melihat dari satu aspek saja ya, dari bagaimana konsep self determination right diterapkan dalam kasus tersebut ya. Itu kemudian ini wilayah darat ya, tentang penambahan, kemudian wilayah laut ya. Nah, di wilayah laut ini ada konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang melahirkan 8 zonasi pengaturan hukum laut. Ada perairan pedalaman, ada perairan kepulauan, ada laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut. Nah, itu 8 zonasi ya, dan setiap negara, terutama Indonesia ya, sangat penting ini, sangat penting memiliki kriteria-kriteria tentang zonasi pengaturan di hukum laut. Nah, karena wilayahnya strategis dan dilalui transportasi baik darat, udara maupun laut, terutama ke Samudra Hindia ya, salah satu lintasan samudra yang paling rame ya, Samudra Hindia. Nah, kita mulai dari perairan pedalaman ya. Perairan pedalaman di referensi yang saya baca tidak ada keterangan yang jelas jaraknya dari garis pangkal itu berapa mil ya, atau ukuran yang jelas. Nah, garis pangkal sendiri sebenarnya adalah garis yang ditarik dari pantai terluar ya. Jadi bukan dari setiap pantai ya. Misalnya dari setiap pantai di Jawa misalnya pantai utara ditarik 12 mil misalnya, atau berapa ya untuk zonasi itu, enggak, mungkin ada satu tempat yang dimana ada laut bebas di antara itu, sehingga yurisdiksi Indonesia sangat kurang. Dalam hal ini yang close dipertahankan adalah dari titik terluar ya. Jadi ya, Selat Karimata, kemudian Selat Sunda, Selat Jawa, dan beberapa selat-selat yang lain itu merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia gitu ya, sehingga bisa diterapkan aturan-aturan sesuai dengan yurisdiksinya ya. Saya bayangkan di antar satu pulau dengan yang lain misalnya terdapat laut bebas, di laut bebas tidak ada yurisdiksi hukum yang berlaku ya, sehingga nggak jadi hal yang menguntungkan bagi Indonesia gitu. Nah, ada perairan pedalaman ya. Dalam hal ini tidak ada hak lintas damai. Jadi hak lintas damai itu hak bagi kapal ya, apapun, kapal dagang maupun kapal perang, untuk lewat ataupun singgah secara cepat ya. Jadi bahkan singgah pun nggak boleh ya, kalau yang namanya hak lintas damai. Jadi
dia hanya lewat aja ya itu, dan eh, tidak ada kepentingan apapun ya untuk apa namanya hak lintas damai ini. Jadi yang namanya hak lintas damai ya, saya ulangi ya, saya lihat referensi, yaitu hak untuk melintas cepat-cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai, maksudnya dalam negara yang di pantai di Indonesia. Uh, ada beberapa ya, ada sekitar 11 peraturan. Ya pada intinya hak lintas damai itu kapal harus ya singgah cepat aja gitu ya, tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar kedaulatan negara, misalnya melakukan latihan militer atau melakukan uh, tindakan propaganda atau tindakan pencurian ikan, itu tidak boleh ya, jadi hanya lewat aja gitu. Dan itu tidak boleh dari 12 mil ya dari garis pangkal ya, dan ada hak lintas damai. Kemudian zona tambahan ya, zona tambahan itu 24 mil dari garis pangkal ya. Dan kekuasaan negara dalam zona tambahan ini terbatas pada untuk mencegah pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan. Jadi karena kekuasaannya terbatas untuk pencegahan saja, berarti pada dasarnya tidak bisa dilakukan upaya-upaya tindakan gitu. Upaya-upaya tindakan misalnya melakukan penegakan hukum itu nggak bisa ya, hanya pengusiran aja gitu ya. Itu zona tambahan 24 mil. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif ya. Itu 200 mil dari garis pangkal ya, jadi jauh. Dan negara pantai memiliki kedaulatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan untuk yurisdiksi tertentu untuk pembuatan dan pemakaian pulau buatan, riset ilmiah, dan kemudian perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Karena ZEE ini menjadi hal yang uh, menjadi hal yang seksi ya, terutama untuk sumber daya alam, maka dari itu terjadi apa namanya, sering terjadi tumpang tindih ZEE ya. Nanti kita akan bahas di berikutnya tentang apa ZEE ini yang menjadi, karena urusannya dengan sumber daya alam gitu. Karena sumber daya alam ya, negara kalau mau perang pun berani gitu kan untuk pembuatan sumber daya alam. Dan laut lepas ya, untuk laut lepas ini laut yang tidak masuk dari kawasan laut-laut sebelumnya mau, jadi dia kawasan laut bukan ZEE, bukan landas kontinen ya, bukan laut teritorial gitu. Jadi ya hanya dia laut lepas, tidak ada yurisdiksi yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada dasar laut samudra dalam ya, kawasan dasar laut yang tidak masuk yurisdiksi negara manapun dan bisa dilakukan eksploitasi ya, terutama untuk ilmu pengetahuan. Itu dasar laut samudra dalam. Nah, ini bisa kita gambarkan ya, secara kita gambarkan ya. Ini ada laut teritorial ya, sejauh 12 mil. Oh ya, ada satu hal yang saya lupa, yaitu landas kontinen. Jadi landas kontinen itu dasar laut dan tanah di bawah area permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Ya, jadi di luar ini ya, ini merupakan landas kontinen. Sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen atau hingga 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Jadi paling jauh kira-kira ya 300 mil lah gitulah untuk apa namanya landas kontinen. Jadi ini bawahnya saja. Nah, yang menarik itu gini ya. Ini petanya saya ambil. Oke, ini laut teritorial paham ya. Dan kemudian ini pantai ya. Ini misalnya yo Gunung Kidul lagi laut teritorial yang di 12 mil dan kemudian 200 mil lah. Di daerah 200 mil ini bisa dilakukan yang namanya eksplorasi sumber daya alam. Kalau ini udahlah, ini laut apa namanya, yurisdiksi kita.
ya, jurisdiksi kita, ya. Dan ini laut teritorial, ini bisa dilakukan hak lintas damai, ya. Bisa misalnya kapal dari Amerika bisa cepat masuk, nah udah lewat aja gitu, nggak boleh hal yang lain. Ya misalnya kemarin di Sunda tuh, di Selat Sunda kan rame ya, ada perdebatan itu kok kenapa kapal laut Amerika, kapal perang kok bisa masuk ke Indonesia gitu kan? Apakah Indonesia nggak punya eh, deteksi radar ya? Apakah kapal kita diem aja gitu? Padahal yang dilalui itu adalah ALK, ya. Yang dilalui adalah ALK atau alur laut kepulauan. Ya, jadi alur uh, alur laut kepulauan itu merupakan ya satu kawasan yang dimana kapal atau pesawat udara asing bisa melakukan hak lintas gitu ya, baik untuk pelayaran maupun penerbangan dari satu bagian laut bebas atau zona eksklusif ke bagian laut bebas atau zona eksklusif lain, jadi bisa melintas secara cepat. Nah, di Indonesia ada 3 ALK ya, ada alur laut kepulauan 1, 2, dan 3. Yang satu itu merupakan di kawasan Samudra Hindia, kemudian yang kedua di Sulawesi, dan yang ketiga untuk Samudra Pasifik ya di daerah timur. Kira-kira kalau ALK 1 di daerah barat ya, biasanya itu untuk melintas dari Laut Cina Selatan, kemudian ke Laut Hindia, ke Samudra Hindia maupun dari sebaliknya. Samudra Hindia bisa lewat Selat Malaka, kemudian ke Laut Cina Selatan dan sebagainya. ALK 2 itu laut di tengah Sulawesi Kalimantan ya, selat apa sih namanya sih? Saya nggak lupa. Ya daerah situlah. Kemudian yang timur itu kan udah mau ke Pasifik ya, mau ke Australia atau ke negara-negara kepulauan di Pasifik ya, Solomon, Vanuatu, Fiji dan lain-lain ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Uh, Zona ekonomi eksklusif kan ditetapkan paling jauh 200 mil. Setelah ZEE itu kan udah laut bebas ya, yang dimana negara itu tidak memiliki jurisdiksi. Nah, pertanyaannya adalah, oke, Indonesia negaranya uh, lebar bisa 200 meter. Tetapi bagaimana dalam kasus negara lain, misalnya ini ada negara Australia, ini negara Australia, oh nggak bisa ya, oh di sini aja. Ini negara Australia. Nah, terus ZEE-nya Australia itu 200 meter, ini misalnya garis pangkalnya Australia, ini 200 meter ternyata ke sini. Nah, ini kan berarti ada tumpang tindih nih antara ZEE-nya Indonesia dengan Australia. Ini Australia diatur 200 meter, misalnya jatuhnya di sini. Nah, terus di sini Indonesia di sini. Berarti kan ada satu kawasan yang jadi rebutan. Terus itu gimana Pak? Itu jadi miliknya siapa? Kalau masalah seperti ini akan menjadi akan menjadi kewenangan dari perjanjian internasional ya untuk menjadi kawasan bilateral. Nah, untuk kawasan seperti ini ya, di mana terjadi tumpang tindih ZEE, maka terjadi perjanjian bilateral. Nah, salah satu yang saya contohkan itu perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia, di mana terdapat pecahan seperti ini ya. Bagaimana kemudiannya? Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, ya misalnya di Indonesia, wilayah lautnya itu milik Indonesia. Nah, wilayah lautnya milik Indonesia, tetapi untuk wilayah dalamnya, wilayah tanahnya menjadi wilayah Australia. Sehingga kalau ikan itu nelayan kita bisa nangkep, kalau sumber daya alamnya ya minyak dan semua yang terkandung di tanahnya milik Australia. Nah, ya jadinya kan agak rugi gitu ya. Kok minyaknya milik mereka, kita dapat ikan gitu kan. Nah, ya itu, tapi itu adalah kerja diplomasi ya, kerja diplomasi, dan kita memang nggak bisa masuk ke wilayah diplomasi ya. Tetapi memang ya hasilnya adalah seperti itu. Nah,
Yang menjadi problem adalah ketika nelayan kita itu masuk ke daerah ini ya, dan kemudian mereka nangkap ikan. Nah, memang ikan adalah bagian dari yurisdiksi Indonesia, tetapi ketika teripang ya, yang kayak apa namanya ular itu kan hidupnya di tanah ini, itu menjadi haknya dari Australia, sehingga ketika kapal Australia patroli dan mendapati nelayan kita itu kemudian nangkap teripang, yang mereka ditangkap karena bukan hak mereka kan. Teripang kan hidupnya di tanah, bukan melayang kayak ikan di sini. Nah, jadi dalam hal ini ya memang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pelanggaran-pelanggaran kedaulatan ya. Salah satunya memang nelayan kita dengan kapasitas dan teknologi yang terbatas itu ya lagi-lagi melanggar wilayah kedaulatan. Banyak nelayan-nelayan kita yang masih ditahan di Australia ya, karena masuk wilayah kedaulatan mereka tanpa izin tentunya melakukan penangkapan ikan ya, karena ya sebab-sebabnya variabelnya banyak ya. Di laut kita nggak tahu ya bagaimana keadaan mereka di laut, apakah terbawa arus, apakah kehabisan bekal, atau ada sesuatu yang di luar prediksi ya kan. Bisa saja mereka kemudian masuk ke wilayah kedaulatan negara lain ya. Ya, sehingga dalam hal ini ya bisa dikatakan cukup uh, merugikan bagi negara kita. Meskipun sebenarnya dalam untuk Indonesia sendiri ya bisa untuk apa illegal fishing ya. Untuk illegal fishing di periode Pak Jokowi sebelumnya kita punya Menteri Bu Susi yang rajin menenggelamkan ya. Jadi sampai muncul meme Bu Susi nunjuk sesuatu terus captionnya adalah tenggelamkan gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu upaya Indonesia menjaga kedaulatan teritorialnya, dan sebenarnya itu hal yang legal gitu. Menenggelamkan itu bagian dari penegakan hukum ya. Bahkan di undang-undang uh, undang-undang tentang perikanan, upaya penenggelaman itu hanya cukup dengan bukti permulaan yang cukup ya. 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 Jadi tanpa peradilan pun bisa hanya dengan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan cukup ini hanya misalnya ada tanpa ada dokumen, terus kemudian ada bukti ikan yang mereka tangkap, sehingga bisa dilakukan penenggelaman. Jadi tanpa proses peradilan, penenggelaman itu bisa dilakukan, terutama terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia gitu. Hanya ke ZEE ini ya, nggak sengaja masuk. Ya wilayah Indonesia juga sering seperti itu ya. Dan hal-hal penenggelaman-penenggelaman itu seringkali dilakukan oleh negara-negara lain ya. Nah, bagi teman-teman yang eh, penasaran ya atau mempelajari tentang batas-batas geografi, tentang hukum internasional, saya sarankan follow Mas Made Andi Arsana nih. Uh, Anda bisa lihat bionya, dia di UGM ya. Dan sebenarnya materi penyampaiannya itu sangat taktis ya dan logis, kemudian singkat banget. Jadi singkat pada jelas banget ya Made Andi, dan dia uh, share materi beberapa salah satu masalah yang aktual disampaikan dengan cara yang milenial. Jadi beliau ini suka main TikTok, tapi dengan penjelasan-penjelasan yang sifatnya akademis ya. Jadi TikTok paling penjelasan 1-2 menit, tapi uh, lengkap gitu. Bagi saya lengkap, dan saya pun belajar untuk mengajar mata kuliah ini ya. Saya beberapa kali lihat videonya di Made Andi, tapi saya lihat di Twitter, di IG saya nggak follow ya, belum follow aja gitu sih. Tapi lebih enak di Twitter karena saya lebih banyak main di Twitter daripada IG. Karena di Twitter banyak orang pinter ya. Kalau intelektual-intelektual itu banyak main di Twitter, jadi sering saya follow ya, lihat pandangan mereka tentang kondisi terbaru seperti apa gitu dan lain-lain. Kalau IG mah anak-anak baru ya. Ya, jadi saya
referensikan Pak Made Andiarsana ya. Saya IG-nya belum lihat kontennya kayak apa, tapi kalau Twitternya itu banyak edukasi-edukasi yang saya pikir sangat bermanfaat ya bagi kita untuk misalnya mempelajari tentang hukum laut internasional khususnya. Dan kemudian terakhir ada wilayah udara ya. Kalau wilayah udara memang doktrinnya baru ya, karena memang beberapa ratus tahun yang lalu tidak pernah terfikirkan bahwa udara itu bagian dari yurisdiksi kita dan sangat penting ya, dan sangat penting. Di sini ada salah satu doktrin yaitu kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan ada Guillaume Romawi, yaitu sampai ketinggian tidak terbatas atau sujus es solum eus. Ya. Ya seperti saya katakan tadi bahwa beberapa ratus tahun yang lalu wilayah udara bukan menjadi hal yang penting, karena memang tidak pernah terfikirkan kita akan melakukan perang udara ya. Tidak pernah terfikirkan ada upaya dogfight ya. Jadi dogfight itu bukan anjing berkelahi, tetapi kejar-kejaran pesawat ya. Di Perang Dunia Kedua itu wah, teknologi pesawat berkembang cukup pesat ya, meskipun masih ya masih sederhana gitu ya, paling zero, dan pesawatnya jenisnya pun nggak banyak ya, tetapi menjadi salah satu paradigma awal bahwa uh, perang udara, pemenangan perang udara ya salah satu hal yang penting gitu kan. Kalau menguasai wilayah udara ya salah satu menjadi awal kemenangan perang gitu kan. Ya makanya negara-negara berlomba kemudian mengamankan yurisdiksi wilayah udaranya ya, memiliki kedaulatan di wilayah udaranya sendiri. Nah, Indonesia sendiri dengan batas-batas yang luas ya, baik daratan, lautan maupun udara ya, lebih-lebih udara ya, yang eh, ketinggiannya sampai tidak terbatas ke atas, karena memang belum pernah dibuktikan dhuwur pol paling pol ki opo ki yo belum pernah wong sing pernah nang langit bablas rono ki urung pernah ono, dadi yo batese opo nggak ngerti ya, opo yo meh. Kalau laut jelas ya, patoknya itu ada di bawah laut ya. Jadi bukan pelampung ngapung-ngapung itu enggak, tapi di bawah laut kan jelas cetok ya. Tapi nek luar angkasa itu susah ya. Kalau darat oke, ada, kita punya pagar-pagar untuk perbatasan negara. Saya misalnya ya melangkah satu langkah itu sudah melangkahi saya sudah ke yurisdiksi negara lain. Dan sekarang pesawat kalau sudah lewat 1 kilometer juga gak masalah terus balik meneh ya, misalnya ngeprank radar gitu ya, ini nggak masalah. Nah, di Indonesia ini pelanggaran terhadap wilayah udara itu sering terjadi ya, sering terjadi di Indonesia ya. Nah, ya karena wilayahnya yang luas, dan kemudian untuk uh, point base untuk apa ya, untuk ini memang belum banyak ya, apalagi di Indonesia Timur itu kan belum, ya paling di Lanut Hasanuddin gitu kan. Untuk barat ya aman lah, tetapi memang terjadi sering pelanggaran kedaulatan, terutama oleh baik pesawat komersil atau dan pesawat militer. Intinya pesawat militer dan non militer ya, pesawat militer dan non militer itu sering melanggar. Dulu pernah ada pesawat militer kemudian masuk, kemudian diintercept oleh pesawat kita, kan memang itu mekanismenya. Biasanya itu menjauh ya, disuruh menjauh dari wilayah jurisdiksi kita ya, dan kemudian menjauh biasanya ke tempat tertentu, atau pesawat militer juga pernah melintas ya. Ya kalau seperti itu ya memang harus segera diintercept ya, intinya diparani lah. Intinya ketika ada pesawat melintas itu ya pesawat kita kemudian melakukan penjagaan teritorialnya ya, intinya kowe rene meh ngopo, nah, nanti ditanyain seperti itu. Dan kemudian kalau tanpa izin itu memang bisa dilakukan mekanisme-mekanisme penjagaan yang sesuai untuk menjaga kedaulatan. Misalnya tembak jatuh itu bisa dilakukan, tetapi tembak jatuh itu pada dasarnya untuk dunia internasional memang sudah melarang, karena bisa menimbulkan korban. Dan itu dilarang untuk pesawat komersil. Pesawat militer itu tidak boleh. Nah, hanya pesawat militer saja yang boleh ditembak jatuh. Kalau untuk pesawat-pesawat yang lain itu nggak boleh. Nah, kalau kita kan mikirnya kan ketika ada pelanggaran kedaulatan kan pokoknya
penanganannya sama. Pada dasarnya berbeda. Meskipun untuk beberapa konvensi-konvensi internasional itu tidak membedakan antara pesawat militer dan pesawat non-militer. Ya, bisa jadi pesawat militer digunakan untuk aksi-aksi non-militer. Ya, pernah terjadi di sini kasusnya ketika satu pesawat Amerika ya sih Falcon ya. Biasanya pesawatnya Falcon itu kan memang punya kecepatan yang lebih cepat eh, daripada pesawat pembom ya, pesawat Hercules maupun pesawat komersil kan memiliki kecepatan lebih cepat. Itu dikirimkan untuk mengirim serum antivirus. Ya, itu bisa terjadi untuk keperluan non militer. Nah, bisa jadi terjadi sebaliknya. Pesawat non militer, pesawat komersil atau pesawat kedutaan atau pesawat apa digunakan untuk aksi militer. Bisa jadi terjadi. Misalnya menggunakan mata-mata ya, atau uh, apalah yang lain-lain gitu kan. Nah, sehingga batas yang tidak jelas ini menimbulkan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum terhadap di ruang angkasa ini ketika terjadi pelanggaran. Itu susah dilakukan. Ya, karena untuk apa namanya perbedaannya ini cukup susah ya menjadi apa hal yang cukup cukup susah ya. Ya, kalau untuk militer jelas kepentingannya. Dan sekarang berkembang drone, ya, pesawat nirawak, ya. Pesawat tanpa pilot itu kan sekarang sudah berkembang. Ya, Amerika dulu itu mengembangkan straight bomber itu loh, pesawat hitam yang itu kan pesawat tanpa awak yang bisa melakukan membawa bom. Nah, nah itu bagaimana hukumnya? Nah, untuk pesawat-pesawat nirawak, drone dan yang lain-lain memang untuk hukumnya memang sedang dalam perkembangan, tetapi untuk penangannya disamakan dengan pesawat-pesawat militer. Jadi bisa tembak jatuh ketika memang secara yurisdiksi memang tidak ada izin untuk melintas, ya. Dan kemudian penjaga kita ya dalam hal ini adalah TNI Angkatan Udara bisa melakukan kewenangannya ya tentu saja. Ya karena memang selain melanggar teritorial juga bisa dikatakan punya kepentingan lain, misalnya untuk penyelundupan, ya kan, atau kemudian untuk kejahatan yang lain, ya mau menyelundupkan penjahat, menyelundupkan narkoba dan lain-lain. Makanya harus tahu dulu kepentingannya apa dan harus berizin. Nah, harus berizin ya untuk Kementerian Perhubungan dan saya lihat izinnya cukup banyak di referensi yang saya baca. Izinnya cukup banyak dan nggak bisa saya terangkan satu persatu. Ya, jadi ada beberapa izin, misalnya izin pilot, izin terbangnya juga, izin pesawatnya juga, ya kan. Misalnya kalau melintas itu misalnya pesawat komersil karena dia kesasar, siapa yang bertanggung jawab? Apakah negaranya ataukah eh, pihak airlines-nya atau siapa? Kalau penumpang jelas nggak boleh, nggak bertanggung jawab dia, karena dia nggak tahu menahu bagaimana misalnya pesawat kesasar. Misalnya pesawat dari tujuan Australia mau ke Pakistan, mau nggak mau dia kan melintas ke wilayah Indonesia, ya kan? Atau misalnya dia transit dulu ke Filipina, ya kan? Dia tetap lewat di Indonesia ya, tetapi misalnya jalur izinnya itu tidak lewat Indonesia, tapi melipir dulu misalnya ke Port Moresby di Papua Nugini, terus kemudian ke Filipina, misalnya seperti itu. Tetapi misalnya ternyata di Papua Nugini tidak transit karena memang ya ada urusan lain, terus kemudian langsung bablas ke Filipina, langsung ke Manila kan harus lewat wilayah Indonesia, ya, itu bisa diintercept misalnya tanpa izin bisa diintercept. Nah, oke itu tentang yurisdiksi ya. Dari saya cukup, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan di kolom komen ya, khusus untuk pertanyaan dan diskusi aja lah, jangan untuk absen, saya pikir nggak ada untungnya juga. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi